Zaidira Fadila dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Leonardo B. Setiawan SSMO. Yang pertama ada term, pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Untuk jawabannya, pertama ada term konkret. Term konkret adalah jenis term yang mengacu pada benda atau hal yang nyata dan dapat dirasakan secara fisik. Contohnya ada kursi, meja, kuda, plato, atau tuti. Yang kedua ada term abstrak. Term abstrak adalah mengacu pada kualitas, sifat, atau hubungan yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dirasakan secara langsung. Term ini menunjukkan konsep yang bersifat non-materi. Contohnya ada kebijakan, kemanusiaan, keindahan, persahabatan, dan akrab. Yang ketiga ada term umum. Term umum adalah term yang mengacu pada suatu himpunan atau kelas tanpa batasan kuantitas atau kualitas tertentu. Term ini berlaku untuk semua anggota dalam kelas tersebut. Contohnya manusia, militer, mahasiswa, tumbuhan, dan binatang. Untuk soal nomor 2 ada jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy bagaimana agar terhindar. Untuk jawabannya, logical fallacy atau sesat pikir adalah kesehatan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Sesat pikir ini sering muncul dalam diskusi atau argumen dan dapat menyesatkan pendengar atau pembaca. Berikut ini penjelasan dan contoh, beberapa contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama ada straw man atau manusia jerami, mengubah atau menyederhanakan argumen lawan jenis sehingga mudah terserang pada argumen asli atau tidak seperti itu. Contohnya, seseorang mengatakan infrastruktur yang berlebihan merusak alam. Lalu lawan debat menyimpulkan orang tersebut tidak suka pemerintah sekarang, padahal itu bukan argumen asli. Yang kedua ada ad hominem atau serangan pribadi, menyerang karakter atau sifat lawan bicara berargumen. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal bahasa Inggris karena kamu tidak belajar bahasa Inggris dengan tekun. Yang selanjutnya ada post hoc atau pemalsuan kualitas. Mengapa? Sebab akibat hanya karena kejadian terjadi berurutan atau bersamaan tanpa bukti. Contohnya, setiap kali saya membawa payung, hujan turun. Jadi membawa payung menyebabkan hujan. Selanjutnya ada fase dilema atau dikotomi pasu, menyajikan pilihan seolah hanya ada 2 opsi ekstrim, padahal ada opsi lain. Contohnya, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Selanjutnya circular reasoning atau penalaran melingkar, argumen yang berputar-putar tanpa bukti baru, hanya mengulangi klaim. Contohnya, Tuhan ada karena tertulis di kitab, dan kitab itu benar karena Tuhan ada. Selanjutnya ada appeal to authority atau bending otoritas pasu. Mengapa argumen benar hanya karena disampaikan oleh orang yang dianggap berkuasa tanpa bukti lain. Contohnya, kakak ipar bilang bawakan makanan ini ke ibu mertua, jadi harus dilakukan. Selanjutnya ada hasty generalization atau generasi terburu-buru.
membuat kesimpulan umum dari bukti yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Contohnya, semua guru tidak adil karena saya tidak pernah punya satu guru yang tidak adil. Baik, untuk cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, kenali berbagai jenis sesat pikir. Yang kedua, ada evaluasi argumen secara kritis. Yang ketiga, gunakan bukti yang kuat dan relevan. Yang keempat, jaga emosi saat berargumen. Yang kelima, buat catatan atau poin sebelum berargumen. Yang keempat, lakukan cross check. Itu jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.